nggak sih lu mikir kenapa manusia bisa jadi jahat? Apakah sudah dirancang sedemikian rupa atau manusia jahat lahir dari manusia baik yang tersakiti? Menurut tuh gimana? Welcome back di sini bareng gue Nabila. So di video kali ini gue bakal memperkenalkan lu sama buku Humankind karya Rutger Bregman. Di sini lu bakal dapet jawaban kenapa manusia jadi jahat yang bakal gue ringkasnya dalam video ini. Pastiin lu nonton sampai habis supaya lu paham. Oke, nggak usah lama-lama, gabut, nonton aja ini. Buku ini beranggapan bahwa pada dasarnya itu manusia adalah baik. Tapi ada beberapa faktor yang bikin manusia jadi jahat. Salah satunya adalah pikiran kita sendiri. Contohnya nih ya, lu bisa jadi baik atau bisa jadi jahat tergantung dari pikiran lo. Di dalam buku ini ada sebuah cerita pendek yang menurut gue sangat-sangat menarik untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang kakek, dia bilang kepada cucunya bahwa setiap kehidupan manusia ada dua serigala yang sedang berkelahi. Yang pertama, ia mempunyai sifat tamak, sombong, iri, bahkan egois dan tidak mau kalah. Yang kedua, ia mempunyai sifat sabar, ikhlas, murah hati, baik, dan dapat dipercaya. Kemudian cucu itu bertanya, lalu serigala mana yang akan menang? Dan kakek pun menjawab, serigala yang kamu beri makan. So dari kisah pendek tadi aja, kita bisa melihat bahwa seseorang bisa jadi baik atau bahkan bisa jadi jahat, itu tuh tergantung dari pikiran kita sendiri. Jadi kalau lu punya niat jahat dan lu kasih makan hal itu, niat itu, pikiran itu bakal berkembang dan bakal menguasai diri lu. So hati-hati kalau ada niat begitu ya guys ya. Oke, sekarang kita ngambil contoh dari kasus orang lain atau cerita orang lain. Kenapa kita cenderung menganggap bahwa orang lain itu jahat? Dan kebanyakan kita menganggap seseorang itu jahat padahal kita belum kenal sama dia. Kita nggak tahu dia siapa, tapi ketika melihat suatu peristiwa atau suatu hal, seakan-akan bawah sadar kita mengatakan bahwa dia jahat. Oke, gue bakal ngenalin satu obat yang sangat-sangat berbahaya di dalam buku ini. Obat ini bisa bikin lo kecanduan dan memiliki kekeliruan atas pikiran. Obat ini bisa bikin lo tambah benci sama seseorang. Dan obat ini bisa bikin lo salah paham, bahkan gak punya kepekaan sama sekitar. Obat ini bisa bikin lu kecanduan dan lebih berbahaya daripada narkoba. Apa itu? Obat ini bernama berita. Kenapa berita? Ada apa dengan berita? Sebagian besar orang saat ini hidup dalam sosial media. Ya mungkin ada beberapa wilayah yang kurang mampu, tapi sebagian besar di dunia pasti punya sosial media. Perkembangan sosial media bikin penyiar-penyiar berita itu lebih kreatif dalam menyampaikan beritanya. Tujuannya untuk mendapatkan view dan untuk mendapatkan perhatian. Keuntungannya? Ya tentu saja keuntungannya untuk mereka. Tapi seringkali yang diberitakan mendapat kerugian. Saking kreatifnya nih ya, berita-berita saat ini tuh bikin judul atau thumbnail yang bikin kita mikir, wah ini orang udah kurang ajar banget sih, ini orang udah salah banget sih, ini orang pantas untuk disalahin dan pantas untuk dijudge. Ayo ngaku, lu pernah kayak gitu gak? Itu sebenarnya wajar. Kenapa wajar? Karena otak manusia itu cenderung refleks ketika ngelihat sesuatu. Jadi kita cenderung kayak langsung, oh wah beritanya gini, oh berarti hal ini benar. Padahal keliru.
Cuma beberapa orang saja yang tidak akan kecanduan dengan berita ini atau obat ini. Orang-orang itu adalah orang-orang yang pikirannya terbuka, bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, bukan hanya pada hal simpel tapi pada hal-hal yang mencurigakan dan kadang keliru. Semoga lu termasuk dalam orang itu. Lu nonton video ini, lu pasti termasuk dalam orang-orang itu. Zaman sekarang tuh manusia susah banget untuk dianggap baik. Kenapa? Nah, hukum aja bisa dibeli pakai uang. Apalagi di negara Konoha seperti yang kita tinggali saat ini. Kadang orang yang berusaha untuk jadi baik bisa dijadiin tersangka. Ya emang keliru, terdengarnya keliru, tapi hal itulah yang terjadi di negara kita. Gue mau kasih satu contoh, sebuah penelitian psikologis yang terjadi pada 18 Agustus 1961. Penelitian itu dilakukan oleh Stanley Milgram. Ada nih di buku ini. Jadi tuh penelitiannya gini, kita ini nyari 500 orang laki-laki yang setiap orangnya tuh dibayar $4 untuk melakukan penelitian ini. Jadi 500 orang itu dibikin berpasang-pasangan, jadi dua-dua orang. Nah, satunya itu jadi murid dan satunya itu jadi guru. Muridnya ini akan duduk di sebuah kursi setrum dan gurunya ini berperan untuk memberikan pertanyaan kepada murid tersebut. Jadi, ketika murid ngelakuin kesalahan saat menjawab pertanyaan itu, guru tersebut disuruh untuk menyetrum murid itu. Pada awalnya, setrum ini tuh cuma 15 volt, jadi nggak besar-besar banget. Tapi semakin banyak pertanyaannya, semakin meningkat pertanyaannya, setrum itu bisa ditambah voltnya. Nah, kebanyakan volt pada angka 350 volt, banyak guru yang udahan sama penelitian tersebut kayak, yaudahlah, udah gue gak mau ikut-ikutan, kasian muridnya udah kesakitan, udah kayak gak mampu gitu. Tapi beberapa orang yang mungkin memiliki sifat psikopat, dia meneruskan bahkan sampai 450 volt demi untuk melihat seseorang itu menderita kesakitan dan mendapatkan uang tentunya. Tanpa kita sadari, hal itu tuh terjadi sampai sekarang. Banyak orang yang rela ngelakuin apa saja demi mendapatkan uang, bahkan ngelakuin hal-hal yang berbahaya di dunia ini. Kan ada yang sampai ngebunuh demi uang, cuy. Nah, dari penelitian ini, Stanley itu memberi kesimpulan bahwa hakikat manusia punya cacat pemrograman. Cacat yang membuat kita bertindak seperti anjing yang patuh dan melakukan hal-hal paling mengerikan. Tapi nggak semua orang punya cacat pemrograman. Sebenarnya, menurut gue, kita tuh bisa ngontrol hal-hal baik maupun jahat yang ada dalam pikiran kita. Jadi ketika ada niat jahat, kita harus berpikir lebih jernih, berpikir lebih realistis, dan berpikir lebih pintar untuk tidak ngelakuin hal-hal tersebut. Dengan begitu, kita akan terhindari dari segala macam kejahatan. Bahkan semua agama ngajarin hal itu. Tapi nggak semua orang paham ya tentang itu. So, tetaplah jadi orang normal yang realistis dan tetaplah jadi orang baik sesuai pikiran lo. Oke? Gue sangat-sangat ngerekomendasiin lo untuk baca buku ini karena sangat-sangat bagus dan lo bakal nemuin banyak kisah-kisah menarik nih. Banyak kisah-kisah menarik yang ada di dalam buku ini, penelitian-penelitian menarik yang bikin lo berpikir kayak wow banget, ternyata tuh manusia nggak jahat, manusia tuh baik, cuma dunia nggak terima aja kalau manusia baik. Berarti kan kayak seru gitu kalau manusia semuanya baik. Jadi harus ada orang jahat di dunia ini supaya dunia seru gitu. Jadi lo harus baca buku ini. Oke, semoga lo paham sama penjelasan gue. Gue gak mau panjang-panjang videonya. Jangan lupa subscribe dan komen video gue yang ini. Bulan depan lama banget. Minggu depan gue bakal bahas tentang psikopat. Kenapa seseorang bisa jadi psikopat? Gue bakal upload video
setiap hari Sabtu. Jadi tungguin video gue di next week. Dan gue mau tahu pendapat lo soal kenapa manusia bisa jadi jahat menurut lo. Komen di bawah. So, semoga lo paham. Thank you and see you.